Oke, doa selesai. Abang masih di jalan ya, Bang? OTW ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, oke. TB paru ya, Bang. Kita bahas TB paru. Iya. Nah, jadi pertama kita harus ketahui, sekedar aja, ini nggak akan masuk di soal, tapi ini pengantar aja. TB paru ini disebabkan oleh bakteri yang tahan asam, yang namanya Mycobacterium tuberculosis, bentuknya batang dan panjang, ya kan? Ukurannya nggak usah dihafal. Yang penting di sini yang harus abang ingat adalah dia bersifat tahan asam, sehingga pewarnaan tuberkulosis ini sering disebut pewarnaan bakteri tahan asam. Ya, jadi sputum BTA, bakteri tahan asam. Dengan pewarnaan apa? Nama pewarnaannya Ziehl-Neelsen. Oke. Nah, kemudian itu untuk pewarnaan. Tapi kalau untuk kultur, misalnya kita mau kultur nih bakterinya, pakai media apa? Pakai media biakan Lowenstein, Jensen atau Ogawa. Jadi mana tahu keluar ya, Bang. Nama pewarnaannya Ziehl-Neelsen, nama biakannya pakai media Lowenstein, Jensen atau Ogawa. Nah, dia selain tahan terhadap asam, juga tahan terhadap suhu rendah, sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Ya, di antara suhu 4 sampai -7 derajat Celcius. Makanya kalau kita datang ke poli TB atau poli paru, jarang poli paru itu yang pakai AC. Karena kalau di ruangan ber-AC, dia akan senang sekali bakterinya ini. Jadi dia nggak akan mati. Nah, jadi mereka biasanya buka jendela pakai kipas. Jadi kalau di suhu yang panas, ya itu bakterinya bisa mati. Ya, jadi sinar matahari dan ultraviolet akan bisa membunuh kuman dalam waktu beberapa menit. Ya, jadi suhu yang bisa membuat dia mati itu 30 sampai 37 derajat Celcius, akan mati dalam waktu kurang dari seminggu. Nah, yang harus kita ingat juga kumannya ini dia setelah masuk ke dalam tubuh kita dia bisa dorman. Dorman artinya seolah-olah tidak ada kumannya, tapi dia sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi belum ada infeksi, belum ada gejala, masih inkubasi dia. Dia masih tenang aja, belum ada menimbulkan keluhan di tubuh kita. Kapan kita katakan pasiennya TB? Kita katakan dia TB kalau dia batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu. Ini khas sekali pada TB. Pasien datang dengan batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Batuknya itu bisa bercampur darah, bisa memang darah yang dikeluarkan, batuk darah, disertai nafsu makan menurun, kemudian keringat di malam hari, berat badan juga menurun. Jadi ingat nanti di sini, Bang, keluhan si pasien adalah batuk lebih dari sama dengan 2 minggu, tambah keringat malam, tambah penurunan berat badan. Ini ciri khas paling sering pada soal TB paru. Kemudian setelah kita tahu gejalanya, kita lihat pemeriksaan penunjang apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, langsung periksa dahaknya. Ya, pakai metode dulu namanya SPS, waktu pagi sewaktu. Sekarang udah berubah menjadi sewaktu pagi saja. Jadi hanya 2 kali. Maksudnya sewaktu pagi saja ini gimana? Jadi ada 2 sampel nanti kita minta pada pasien. Pertama, dahak sewaktu. Sewaktu pada saat dia pertama kali datang ke poli, ya kan? Dia bilang batuk berdahak, langsung tampung dahaknya di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pagi ini berarti keesokan paginya kita suruh balik lagi dia. Bapak, besok pagi Bapak batuk, pagi bangun, pas bangun tuh langsung batuk, jangan minum air dulu, langsung batukkan. Jadi dahak pertama sekali setelah bangun tidur, batukkan, tampung di pot. Pada pagi setelah bangun tidur, nanti udah ditampungnya di rumah, baru diantar ke rumah sakit. Atau kalau dia dirawat inap, ya dibantu sama perawat.
Ini pemeriksaan sputum namanya. Inilah yang kita sebut pemeriksaan sputum BTA. Sputum BTA. Kemudian pemeriksaan TCM, ini yang sering juga dilakukan di rumah sakit, tes cepat molekuler dengan metode expert MTB. Ya, gene expert, metodenya gene expert. Nanti di sini selain bisa melihat dia TB atau tidak, kita juga bisa melihat ada resisten obat apa enggak. Jadi makanya TCM ini hasilnya nanti gini, MTB positif, kemudian RIF ini rifampicin. Rifampicinnya bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, bukan RIF, MTB positif, RIF. RIF-nya ini nanti ada yang res, ada yang sen. Kalau dia bilang RIF res, berarti rifampicinnya resisten. Kalau RIF sen, berarti rifampicinnya sensitif. Nah, oke. Jadi TCM ini merupakan sarana bantuan untuk menegakkan diagnosis, tetapi tidak bisa dilakukan untuk evaluasi hasil pengobatan. Kemudian pemeriksaan biakan, yang tadi akan Bang pakai metode Lowenstein-Jansen atau Ogawa. Selain dahak, bisa juga pakai fototoraks, kemudian bisa memeriksa histopatologi pada kasus yang dicurigai TB ekstra paru. Jadi TB ekstra paru ini TB yang mengenai jaringan selain paru. Nah, kemudian pemeriksaan uji kepekaan obat. Tujuannya apa? Untuk mengetahui ada tidaknya resisten OAT. Nah, uji tersebut harus dilakukan di laboratorium yang telah lulus uji mutu atau quality assurance untuk mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional. Jadi memang yang harus diakui ya di negara. Baru yang terakhir pemeriksaan serologis, walaupun saat ini serologis ini belum terlalu dianjurkan. Nah, catatan pentingnya semua pasien TB yang telah terkonfirmasi baik secara bakteriologis maupun klinis. Apa maksudnya? Jadi TB ini kita bisa tegakkan dari hasil dahak positif atau dahaknya nggak dapat, kita tegakkan aja secara klinis bisa. Nah, itu namanya TB positif klinis. Nah, dengan HIV, jadi semua kasus TB dengan HIV dan DM, maka periksalah selanjutnya lakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal. Ya, TB dengan HIV, DM, periksa fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah, kemudian pemeriksaan radiologis. Nah, pada awal, lesi TB ini masih merupakan sarang-sarang pneumonia. Jadi, TB ini sebenarnya pneumonia dia, Bang. Judul besarnya pneumonia, tapi pneumonia khusus karena TB. Jadi, lesi awal, di fototoraksnya gambaran awalnya masih terlihat gambaran-gambaran pneumonia. Kemudian muncul nanti gambaran, kalau gambaran pneumonia itu gambarannya seperti bercak-bercak awan atau infiltrat. Di mana? Di apex. Nah, kemudian lesi ini akan berlanjut terbentuk yang namanya jaringan ikat di sekitar infiltrat tadi, sehingga terlihatlah sebuah bulatan atau yang kita sebut sebagai kavitas. Nah, kavitas ini dikenal sebagai tuberkuloma. Jadi yang kita lihat kemarin adanya kavitas di apeks paru, itu ciri khas pada TB. Dari mana kavitas itu terbentuk? Dasarnya dari tuberkuloma. Selain dari radiologis, fototoraks, bisa juga kita periksa pakai bronkografi, pakai CT scan, atau pakai MRI. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium darah. Bisa melihat ada tidaknya anemia, memeriksa serologi tadi ya Bang. Tapi ini jarang digunakan, ini nggak usah pala dihafal, cukup diketahui aja ada namanya reaksi Takahashi, ya, di mana ini sudah tidak dipakai lagi. Yang sering dipakai sekarang peroksidase antiperoksida atau PAP-TB. Ini melihat serologi IgG dan IgG anti-TB. Kemudian ada pemeriksaan uji Mikodot.
Ini untuk mendeteksi antigen hipoarabimanan pada TB. Kemudian ada tes tuberkulin, Bang. Ini yang sering kita lakukan pada anak-anak biasanya. Kita melihat reaksi alergi tipe lambat akibat bakteri TB. Jadi bakteri TB itu akan menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Tipe lambat itu tipe berapa? Tipe 4 dia. Caranya, cara memeriksa tuberkulin ini kita masukkan 0,1 cc tuberkulin. Tuberkulin ini bakteri TB yang sudah dilemahkan ya ke dalam intrakutan. Kemudian setelah disuntikan, kita tunggu 48 sampai 72 jam, lihat muncul nggak indurasi kemerahan. Bulatan di lengannya berwarna kemerahan. Kalau ada indurasi kemerahan, diukur berapa besarnya. Ya. Kalau besarnya 0 sampai 5 mm, ya, jadi satuannya di sini milimeter, 0 sampai 5 mm, dia negatif tuberkulinnya, bukan TB. Oke. Tapi kalau dia HIV, ukuran indurasinya 5 mm, berarti dia positif TB. Karena pasien HIV kan lebih imunodefisiensi. Jadi sistem imun pasien tidak bisa membentuk indurasi yang berlebihan. Ini kan yang membentuk indurasi ini adalah sistem imun kita. Yang kita nilai nanti sistem imun terhadap TB sudah terbentuk apa belum. 6 sampai 9 mm dia meragukan. 10 sampai 15 positif TB, ya kalau ukuran diameternya itu 10 sampai 15, dia positif TB, apalagi di atas 15 ini sudah positif kuat TB. Hati-hati, pemeriksaan tuberkulin ini akan seolah-olah negatif padahal positif. Nah, ya kita sebut sebagai negatif palsu. Ini terjadi pada pasien-pasien yang baru saja 2-10 minggu yang lalu terpajan TB. Pasien yang alergi, ya, pasien yang memiliki penyakit-penyakit morbili, cacar, dan polio. Ada reaksi hipersensitivitas yang menurun, artinya sistem imunnya menurun, seperti limfoma Hodgkin atau TB. Dan penyakit-penyakit imunosupresi yang lainnya, seperti penggunaan steroid yang lama, malnutrisi, usianya tua, penyakit keganasan, dan lain sebagainya. Nah, dari tabel ini, dari alur ini kita bisa lihat seperti ini. Pasien datang dengan keluhan batuk lebih dari sama dengan 2 minggu, penurunan berat badan, dan keringat malam. Halo Bang, suara Fikri dengar Bang? Dengar, Dek. Oke, kalau ada macam-macam nanti dibilang ya Bang? Iya. Oke, jadi kalau ada keluhan seperti itu di soal, maka kita pikirkan ini kemungkinan pasiennya TB. Itulah yang ada dalam kepala kita sekarang. Nah, kemudian kita lihat riwayatnya, apakah dia pasien baru atau sudah pernah mengalami pengobatan TB. Kalau pasien baru dia belum pernah diobati, ataupun kalau dia pernah minum obat, belum sampai 1 bulan dia minum obatnya, itu baru pasien baru namanya. Kalau lebih dari 1 bulan minum obatnya, itu udah pasien dengan riwayat pengobatan. Ya Bang? Jadi pasien baru tidak ada riwayat pengobatan TB, tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien TB resisten obat, HIV-nya negatif, atau HIV, status HIV-nya belum diketahui. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pemeriksaan bakteriologis dengan sputum SPS tadi, sputum BTA, atau TCM. Nah, oke. Kalau kita tidak memiliki akses TCM, maka boleh pakai BTA saja. Karena BTA ini di mana saja ada, di puskesmas sekalipun ada. Jadi paling simpel. Kalau hasilnya negatif-negatif, Bang, kan tadi SP, sewaktunya negatif, paginya negatif juga. Kita lakukan foto toraks. Gambarannya mendukung TB, berarti TB konfirmasi klinis. Karena kenapa klinis? Kita katakan TB terkonfirmasi bakteriologis kalau hasil dahaknya positif. Ini kan negatif. Jadi dia TB konfirmasi klinis. Atau coba kita terapi dulu pakai antibiotik spektrum luas. Ya, pakai antibiotik selain OAT yang spektrum luas, apakah
ada perbaikan klinis. Kalau sudah diterapi pakai antibiotik, ada perbaikan klinis, berarti dia bukan TB. Bisa saja hanya pneumonia biasa. Tapi kalau misalnya tidak ada perbaikan klinis dan ada faktor resiko TB seperti kontak TB, maka kita lakukan penegakan diagnosis sebagai TB konfirmasi klinis. Nah, kemudian fototoraksnya tadi misalnya bukan TB, tidak mendukung TB, berarti cari penyebab yang lain. Kalau seandainya BTA-nya positif 1 saja, ya Bang? Ya Bang? Suaranya macet-macet ya Bang? Ya Bang? Bentar ya, Bang, kamar mandi bentar ya. Oke Bang. Halo, bentar Bang, kamar Iya Bang, mandi oke ya. Bang, sip Bang. Oke Bang. Abang kamar mandi. Oke Bang. Assalamualaikum, Pik. Ya Bang. Dek, maaf kali ya, Dek. Oke. Abang ini kemarin buka puasa pakai bakso, jadi sakit perutnya. Enggak apa-apa Bang. Aman Bang. Dah. Oke. Oke. Nah, Abang, jadi coba. Jadi intinya kalau seandainya dengan keluhan dugaan kita ke TB, periksa BTA. Periksa BTA kalau seandainya kan sekarang dua, enggak sewaktu pagi sewaktu lagi. Kalau seandainya dua-dua negatif, cekkan foto torak. Kalau foto torak yang menunjukkan TB, tegaklah dia TB terkonfirmasi TB hanya klinis. klinis. Nah, baru kalau yang tadi ini terakhir, kalau dua-duanya positif, berarti terkonfirmasi bakteriologis. Satu aja pun bakteriologis, gitu kan? Iya, satu aja pun bakteriologis Bang. Oke. Kalau Habis udah itu, terkonfirmasi, ya Bang? Habis Kalau itu? udah terkonfirmasi, ya? Gimana Bang? Iya, habis itu? Kalau udah terkonfirmasi langsung tata laksana dia Bang. Nanti kita lihat obat-obat TB-nya apa aja. Oke, siap. Nah, gitu juga dengan TCM. TCM diperiksa, ada aja positif, ya langsung terkonfirmasi TB. Obati pakai lini pertama. Karena TCM ini bisa melihat juga apakah ada resisten terhadap obat seperti rifampicin resisten katanya. Berarti nanti kita tegakkan dia resisten yang mana. Nah, paling sering nanti resisten rifampicin memang ya.
RIF range. Kalau RIF intermediate artinya ini masih samar-samar antara resisten atau enggak. Gitu ya. Ulangi TCM. Tapi kalau RIF sense katanya sensitif, berarti dia bukan TB resisten obat. Dia masih TB, masih bisa pakai OAT lini pertama. Nah, oke. Kalau dia MTB-nya negatif dari TCM tetap fototoraks. Kalau fototoraks yang mendukung TB berarti dia TB klinis. Nah, Fikri, iya Bang. bedakan rifampicin intermediate sama rifampicin resistant itu berarti kan dia udah nggak bisa kita obati dengan rifampicin. Tapi kalau rifampicin indeterminate itu apa? Indeterminate itu dia samar-samar dia Bang. Itulah intermediate tadi maksudnya Bang. Bisa, Indeterminate. berarti masih bisa kita obatin dengan rifampicin. Kita ulangi lagi pemeriksaan TCM-nya Bang. Oh. Kita harus pastikan dulu dia memang resisten apa enggak. Oh, dia resisten atau sensitif ya? Oke. Pastikan Ya. dulu. Nanti dari TBRR ini kita jajaki lagi apakah dia MDR, apakah pre-XDR atau TB-XDR. Nanti ada caranya kita melihat dari mana MDR itu resistennya terhadap apa sama apa gitu ya Bang. Di bawah ada. Nah, jadi prinsip penegakan diagnosis TB ya, kalau ada fasilitas TCM tegakkan dengan TCM karena memang TCM ini lebih bagus. Kita bisa lihat sekaligus resisten obat. Tapi kalau TCM tidak ada, maka pakai sputum biasa juga boleh. TCM adalah untuk penegakan diagnosis. Tapi untuk pemantauan tetap artinya setelah orang TB itu minum obat TB, Bang, kita harus pantau pengobatannya berhasil apa enggak. Kita harus cek lagi nanti BTA-nya berubah menjadi negatif atau enggak. Kita nggak bisa pakai TCM, pakai BTA 2 kali pemeriksaannya. Jadi untuk monitoring terapi pakai BTA, untuk penegakan diagnosis pakai TCM. Kalau TCM negatif, dilakukan ronsen kayak tadi ya Bang. Nah, dilakukan ronsen. Jika ronsen sesuai TB, maka dia klinis TB. Oke. Nah, jadi ini sama, apabila secara mikroskopis hasilnya negatif dan tidak memiliki akses rujukan radiologi, maka dilakukan pemberian terapi antibiotika spektrum luas tadi Bang. Diberikan selama berapa lama? Diberikan selama 1-2 minggu. Kalau udah pakai antibiotik nggak berkurang batuknya, berarti dia TB klinis. Nah, oke. Fikri, dengan boleh ya, dibuatkan di situ antibiotika spektrum luas apa? Jadi contohnya? Ini bisa diberikan, biasanya kita pakai yang antibiotik paru ya. Bisa pakai Levo. Oke. Bisa pakai golongan macrolide, azitromisin. Azitromisin. Atau eritromisin. Tapi eritromisin bahaya ya, lebih suka Levo atau Azi ya orang ya. Iya. Nah. Oke, Dek. Dan pertimbangkan juga penegakan TB klinis ini pada orang-orang yang berisiko, Bang. Risiko dia kontak dengan TB, ada penyakit-penyakit bawaan seperti HIV, DM. Semua penyakit yang menurunkan sistem imun itu risiko dengan TB. Contohnya DM ini kan sistem imunnya menurun. HIV, orang-orang yang imunosupresan yang lain seperti SLE atau psoriasis. Nah, itu juga risiko TB. Kemudian tinggal di wilayah beresiko TB seperti lapas, rutan, pengungsian, dan lain-lain. Nah, kemudian ada TB ekstra paru. TB ekstra paru ini TB yang mengenai luar paru. Ya, bisa meningitis TB, bisa pleura, pleuritis TB, bisa limfadenitis di kelenjar limfa, bisa TB tulang ya. Nah, jadi diagnosis pasti untuk TB ekstra paru ini ditegakkan dengan pemeriksaan klinis dan bakteriologis atau histopatologis dari organ mana yang terkena. Kemudian, pemeriksaan mikroskopik dahak wajib dilakukan untuk memastikan kemungkinan TB paru. TCM pada beberapa kasus dicurigai TB ekstra paru dilakukan dengan spesimennya itu cairan CSF ya Bang.
Jadi pemeriksaan TCM-nya pakai cairan CSF untuk pasien-pasien yang curiga TB meningitis. Kalau untuk TB kelenjar, ya kita lakukan pakai FNAB. Kita tusuk jarum kelenjar getah beningnya, kita periksa di bawah mikroskop. Ya, yang harus kita pahami, TB ekstra paru sebelumnya pasti dia TB paru, walaupun saat ini tidak TB paru lagi. TB itu pasti dia dari paru dulu, baru menyebar dari pembuluh darah ke organ-organ yang lain. Nah, kalau paling dekat nanti ke pleura, pleuritis TB, atau kelenjar getah bening di sekitarnya. Nah, kemudian obat TB, Bang. Obat TB itu kan ada 2 kategori. Kategori pertama, kategori kedua. Ingat, kategori pertama, obat TB ini kita bagi menjadi 2 dulu, ada lini pertama, lini kedua. Lini pertama ini berarti first line. Ini untuk pasien-pasien yang masih sensitif terhadap OAT. Ini untuk pasien yang masih sensitif terhadap OAT. Kalau dia udah resisten terhadap OAT, kita masuk ke lini kedua untuk pasien dengan resisten OAT. Kategori pertama, ya, jadi lini pertama itu kita bagi lagi, nanti ada yang kategori pertama, ada kategori kedua. Kategori pertama, ini obatnya 2 RHZE ditambah 4 R3H3 atau 4 RH boleh juga, ya. 2 RHZE ini fase intensif, diminum setiap hari. 4 R3H3 ini fase lanjutan. Ini diminum R3, maksudnya 3 kali seminggu R sama H-nya. Ya. Apa itu RHZE? R itu rifampicin. H itu isoniazid. Pirazinamid, etambutol. Pirazinamid, etambutol. Jadi RHZE itu kan, Bang, di fase intensif selama 2 bulan tiap hari dia diminum. Baru nanti yang ini 4 bulan berikutnya, ini kan 2 bulan, baru 4 bulan berikutnya R3H3, rifampicin 3 kali seminggu, isoniazid 3 kali seminggu. Baru ada kategori kedua. Kategori pertama ini untuk kasus TB, kasus baru yang belum pernah minum obat sebelumnya. Kalau kategori kedua, diberikan untuk pasien-pasien yang putus obat. Dia udah minum obat sebulan, baru nggak minum obat lagi. Atau kasus yang relapse, kambuh, atau kasus yang gagal. Baru kita masuk ke kategori kedua. Bedanya di sini ada tambahan streptomycin di fase intensif. Streptomycin ini suntikan, tiap hari dia disuntik streptomycin nanti, Bang. Nah, sediaannya memang injeksi. Baru 1 bulan ini sisipan. 1 RHZE, fase sisipan. 1 bulan setelah lanjutan itu sisipan. Setiap hari juga. Baru 3 kali seminggu, 5 R3H3E3. Ya, rifampicin 3 kali seminggu, isoniazid 3 kali seminggu, etambutol 3 kali seminggu. Berarti di kategori 2 dia jadinya 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8 bulan. 8 bulan ya. Kalau kategori 1 6 bulan ya, Bang. Lini kedua, ini untuk yang udah resisten terhadap OAT. Jadi nggak bisa lagi kita pakai yang lini pertama. Salah satu OAT atau semua OAT? Semua OAT, karena kan isoniazid saja, ya kan, Bang? Isoniazid saja, itu kan nggak bisa kita ganti dengan yang lain gitu. Oh, berarti jadi kalau pakai kayak ini nanti. Kalau kayak tadi TCM-nya misalnya rifampicin-nya resisten, masih bisa kita gunakan lini pertama ya? Enggak, tetap, Bang, lini kedua. Dia untuk kasus yang resisten. Nah, untuk kasus resisten. Nah, rifampicin, isoniazid boleh, yang mana aja boleh. Oke. Jadi sebenarnya lini kedua ini bukan sebagai first line, tapi alternatif terakhir. Nah, jadi nanti memang ada regimennya tersendiri, Bang. Panjang dia, lebih panjang nanti obat-obatan yang untuk resisten daripada obat-obatan untuk OAT. Lebih panjang dan lebih banyak obatnya. Ya, nanti salah satunya ada fluoroquinolone, masuk levofloxacin, masuk PAS, para-aminosalicylate, masuk kanamisin, masuk juga nanti ada beberapa OAT yang masih bisa sensitif seperti itu.
Dia ada regimen tersendiri. Tapi kalau untuk TB MDR ini biasanya kan udah ke paru ya. Ke konsultan paru dia, Bang. Nah, kemudian setelah pemberian OAT kan kita cek sputumnya kan, Bang? Iya. Kita cek sputumnya pada akhir bulan kedua, bulan kelima, dan bulan keenam. Ini untuk kategori 1. Kalau untuk kategori kedua, pada bulan ketiga, bulan kelima, bulan ke-8. Artinya, ini untuk melihat apakah BTA-nya masih positif atau sudah negatif. Kalau di bulan kelima masih positif dia, Bang, berarti ini obatnya harus kita hentikan. Nggak bisa dilanjut. Contoh, kategori pertama, bulan kedua masih positif BTA-nya. Ini lanjut. Kategori setelah bulan kelima, masih positif juga. Ini stop obatnya, ganti ke kategori kedua. Kalau bulan ketiga masih positif, lanjut. Bulan kelima masih positif, stop, lanjut kedua. Yang ketiga, kalau kategori kedua, bulan ketiga masih positif, bulan kelima masih positif juga. Berarti ganti ke lini kedua. Oke, Bang? Oke, Dek. Jadi tata laksana obat TB itu kita hafal dosisnya itu seperti ini. Cara menghafal dosis TB. Iresep, isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol, pyrazinamide. Diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Isoniazid dosisnya 5 mg per kilogram berat badan. Rifampicin 10 mg per kilogram berat badan. Streptomycin 15 mg per kilogram berat badan. Ethambutol 20 mg per kilogram berat badan. Pyrazinamide 25 mg per kilogram berat badan. Tambah 5 ya. Ini dia, dari sini dasarnya, Bang, tabelnya. Sebenarnya dia rentang kisaran dosis 4 sampai 6 isoniazid. Rifampicin 8 sampai 12. Jadi diambil tengah-tengahnya. 5, 10, 15. Iresep 15 streptomycin dulu, baru ethambutolnya ambil yang pakai 20 mg, baru pyrazinamidnya 25 mg. Itu untuk dosis harian. Dosis yang 3 kali seminggu ya seperti itu juga, tapi lebih tingkat, lebih besar dosisnya. Untuk isoniazidnya 10 mg, untuk rifampicinnya 10 mg, ethambutolnya kita bisa ambil 15 mg, kemudian streptomycin, ethambutol 30, pyrazinamide 35. Jadi 10 10 15 30 35 ya, Bang. Oke. Jadi untuk streptomycin catatannya, kalau dia umurnya di atas 60 tahun atau pasiennya berat badannya di bawah 50 mg, maka jangan berikan dosis streptomycin lebih dari 500 mg. Harus kurang dari 500 mg. Jadi streptomycinnya dikurangi menjadi 10 mg per kilogram berat badan per hari. Yang awalnya 15 mg, tapi kalau dia berat badannya kurang dari 50 atau umurnya di atas 60 tahun, maka kurangi dosisnya jadi 10 mg per kilogram berat badan per hari. Ini kan kalau obatnya lepas-lepas, Bang. Kalau obatnya kita kasih satu per satu. Sekarang udah ada obat, bukan sekarang, udah lama memang, Bang. Obat Kombipak, obat yang diberi nama fixed dose combination. Digabung Artinya semuanya. dalam satu obat itu gimana, Bang? Digabung semua kan, jadinya kan jadi satu tablet ya. Dalam satu obat itu ada gabungan semua. Jadi ada pil merah, pil kuning. Pil merah ini isinya RHZE untuk fase intensif dia, Bang. Fase yang 2 bulan pertama. Kemudian pil kuning itu isinya RHE atau RH. Ya, Bang. Oke. Untuk yang dosis ini, bagaimana cara pemberiannya? Dosisnya itu kita bedakan berdasarkan berat badan. 30 sampai 37 kilo, di bawah sama dengan 37 kilo, diberikan 2 tablet merah. Di bawah sama dengan 54 kilo, diberikan 3 tablet merah. Di bawah sama dengan 70 kilo, diberikan 4 tablet merah. Di atas 70 kilo, diberikan 5 tablet merah. Gitu juga dengan yang tablet kuning, 2, 3, 4, 5. Ya, berurutan ke bawah dia.
Itu yang kategori 1. Kategori kedua gimana? Sama dosisnya, bedanya nanti cuman injeksinya saja, Bang. Injeksi streptomycin kan pada kategori 2 kita kasih injeksi streptomycin. Nah, jadi dimulai dari 500 mg, 750 mg, 1000 mg, 1000 mg. Ya, Bang. Jadi itu aja perbedaannya. Baru yang selebihnya itu semuanya sama. Ya. Jadi nanti di sini 2 tablet merah tetap, tablet merah di fase sisipan. Kemudian tahap lanjutan ini ada tambahan etambutol. Jadi 2 tablet kuning ditambah 2 etambutol. 3 tablet kuning tambah 3 etambutol. Jadi etambutolnya berdasarkan berapa tablet kuningnya ya. 2, 3, 4, 5. Hati-hati efek samping OAT. Isoniazid, ingat ada INH, insomnia, neuropati perifer, dan hepatotoksik. Dia hepatotoksik ya, Bang. Kemudian rifampicin, ingat red, rim, R, red. Nanti ada berwarna merah, kulitnya berwarna merah, urinnya berwarna merah, dan hepatotoksik juga. Streptomycin mengganggu telinga, bisa membuat tuli, dan toksik terhadap janin ya, Bang. Jadi kalau pasiennya hamil nggak boleh pakai streptomycin. Toksik untuk janin. Etambutol, ingat eye, mata, mengganggu mata, ya buta warna. Pirazinamid, ini hepatotoksik juga dan menyebabkan nyeri sendi. Pirazinamid menyebabkan nyeri sendi. Oke. Jadi, kalau ditanya mana yang paling hepatotoksik di antara isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid, jawabannya sih pirazinamid. Dia sangat hepatotoksik, jadi dihindari untuk pasien-pasien yang ada gangguan hati. Makanya tadi kita periksa fungsi hatinya, kita nilai gimana fungsi hati. Oke. Kemudian tata laksana efek samping obatnya, Bang. Tata laksana efek samping obat. Ini kalau rifampicin, etambutol, streptomycin, nggak ada tata laksana yang bisa kita berikan, hanya edukasi. Jadi kita bilang, nanti Bu, kalau misalnya urinnya berwarna merah, jangan takut, ya itu memang efek samping obat, nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Isoniazid kan bisa membuat neuropati perifer, kebas-kebas, kesemutan. Kasih vitamin B6 1 kali 100 mg. Pirazinamid bisa membuat nyeri sendi, kasih aspirin atau analgetik lain. Ya, jadi kalau SGOT, SGPT-nya meningkat, tapi nggak sampai 3 kali peningkatannya, ini masih boleh lanjutkan OAT dan stop dan observasi. Tapi kalau SGOT, SGPT-nya meningkat lebih dari 3 kali, ini harus stop obat-obatan yang hepatotoksik. Apa saja obat-obatan yang hepatotoksik tadi? PIR. Ya, ingat PIR. Pirazinamid, isoniazid, dan rifampicin. Jadi PIR-nya itu di stop aja ya, Dek, tapi yang lain dilanjut aja ya. Ya, yang lain lanjutkan. Nanti kalau udah mana kalau dia makan obat yang fixed dose combination gitu, Dek? Ya berarti harus yang lepas-lepas deh, Bang. Nggak bisa pakai FDC. Oke. Nah. Oke, kalau SGOT, SGPT-nya meningkat di atas 5 kali, stop obat. Karena memang OAT ini keras sekali dia, Bang. Dia keras sekali, bisa merusak beberapa organ. Kemudian apalagi kalau ikterus stop OAT. Ini urutan hepatotoksik. Ini yang paling pirazinamid yang paling hepatotoksik. OAT yang nefrotoksik, etambutol dan streptomycin, merusak ginjal ya, Bang. Nah, kemudian resisten obat. Ya, TB dengan resisten obat. Ada namanya MDR. MDR, pertama cara menghafalnya gini, Bang. Pertama cari dulu TB-RR. TB-RR itu TB resisten rifampicin. Tengok di soal, ada nggak dia bilang resisten terhadap rifampicin? Kalau ada dia bilang resisten terhadap rifampicin, cari satu lagi kawannya, ada nggak terhadap isoniazid. Rifampicin tambah isoniazid namanya MDR. Rifampicin saja namanya RR, resisten rifampicin. Oke. Kalau nggak ada, ya dia resisten terhadap satu jenis obat kecuali rifampicin.
terhadap satu jenis obat kecuali rifampicin, boleh etambutol, boleh isoniazid saja, boleh pirazinamid saja, itu namanya monoresisten. Lebih dari satu OAT kecuali rifampicin dan isoniazid namanya PR, poliresisten. XDR gimana? XDR ini adalah extensive drug resistant. Dia resisten dengan obat lini kedua, contohnya fluoroquinolone, si levofloxacin tadi, tambah minimal satu obat di bawah ini. Resisten juga terhadap PAS, para aminosalasilik, amikasin, dan kanamisin. Kalau pre-XDR gimana? Hanya levofloxacin saja dia yang resisten. Yang obat-obat di bawah ini enggak. Itu namanya pre-XDR. Oke, bisa kira-kira Bang? Bisa, Dek. Oke. Nah, ini sama. Ini obat-obat ini yang Fikri rangkum di atas tadi, Bang. Jadi lebih enak baca yang di atas. Di sini intinya, kapan diberikan kategori 1? Kategori 1 itu Nah, kapan dikatakan kategori 1? Diberikan kategori 1. Kategori 1 itu untuk kasus TB baru. Kasus TB baru ini gini Bang, catatannya. Dia belum pernah minum OAT. Atau dia minum OAT kurang dari 1 bulan. Harus 1 bulan ya Bang, harus 28 minggu, 4 minggu, 28 hari, 4 minggu. Kalau masih 3 minggu dia minum OAT, baru dia stop obatnya, ini masih TB baru Bang. Jadi masih kasus baru. Minum obat kurang lebih dari 1 bulan, baru kita katakan bukan kasus baru lagi. TB paru yang terkonfirmasi bakteriologis, TB paru terdiagnosis klinis, TB ekstra paru pakai kategori 1. Kategori 2 kapan? Pasien yang kambuh. Kambuh artinya sembuh, udah pernah dinyatakan sembuh, kemudian kambuh lagi. Gagal. Gagal ini artinya masih positif BTA-nya di bulan kelima, gagal pengobatan. Putus obat. Nah, ini yang sering silap nanti, putus obat. Putus obat atau lost to follow up. Catatannya di sini, dia harus minum obat lebih dari 1 bulan dan stop obat lebih dari 1 bulan juga. Jadi kalau dia stopnya Bang, misalnya gini, dia bulan 1 minum obat, udah lebih dari 1 bulan kan Bang? Di bulan kedua, 2 minggu aja dia lupa minum obat, habis itu sambung obat lagi. Itu masih bukan kasus putus obat, bukan. Itu kasus lalai namanya. Kasus lalai masih pakai ini. Satu lagi kategori 1, kasus lalai. Sorry, bukan lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan ya Bang. Jadi 2 bulan berturut-turut ya Bang. 2 bulan berturut-turut. Bulan 3, bulan 4 dia nggak minum obat, itu langsung kita katakan putus obat. Oke, ini dia di sini. Lupa Fikri masukkan. Kategori putus obat. Nah, dia minum obat selama 1 bulan, kemudian putus obat selama 2 bulan berturut-turut. Itu namanya kasus putus obat. Kasus kronis gimana? Kategori 1 dia dinyatakan gagal, kategori 2 juga dinyatakan gagal. Itu kasus kronis. Ya, jadi itulah dia. Nah, jadi tabel ini maksudnya gini. Di tabel ini menjelaskan pasien kasus baru kapan diperiksa BTA selanjutnya di bulan kedua. Kalau BTA-nya masih dinyatakan positif, ini nggak apa-apa, lanjut aja pengobatan. Nanti di bulan kelima coba periksa lagi BTA. Jadi boleh aja nanti di bulan ketiga diperiksa BTA-nya. Ini pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi nanti di bulan kelima itu wajib periksa BTA. Kalau masih positif dinyatakan gagal.
gitu ya. Kalau untuk kategori kedua, ini dari bulan ketiga baru ke bulan kelima dinyatakan gagal. Kalau bulan kelima masih positif. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Baik, kalau seandainya kategori 2 itu pas bulan ketiga atau bulan kelima kategorinya apa BTA-nya masih positif, apa kita kasih jadi tadi? Ganti ke kategori 2. Masuk ke lini kedua, Bang. Oh, lini Masuk 2 ke ya. lini Oke, kedua. iya. Oke. Yang macrolide itu ya, apa? Yang fluoroquinolone Yang itu ya. levofloxacin, fluoroquinolone. Oke. Oke, Tapi kemudian nggak ada pencegahan. seandainya lini kedua itu bisa gagal lagi ya? Bisa. Bisa, Bang. Jadi kalau udah resisten ya kan MDR atau poliresisten atau XDR, ini jangan sampai dia resisten lagi. Kalau udah resisten juga dia, nah inilah yang harus, inilah makanya ada kata-kata TB MDR itu sama parahnya dengan HIV. Udah nggak bisa lagi sembuh, artinya udah nggak tahu lagi kita pakai antibiotik apa. Bisa aja kita teslah satu-satu, antibiotik ini sensitif nggak. Jadi harus dites satu-satu mana antibiotik yang masih sensitif, itu yang diberikan. Jadi nggak ada regimen khusus. Ya berdasarkan kultur nanti. Kan nunggunya lama, udah sempat meninggal pasiennya. Dan penularan TB MDR ini sangat cepat. Makanya TB MDR itu isolasi khusus, sudah kayak pasien COVID nanti dia. Ruangannya sendiri, nggak boleh gabung dengan orang lain. Kita pun kalau mau visit, kalau mau periksa, pakai hazmat dianjurkan, pakai N95 juga. Karena penularannya sangat cepat. Nah, ada lagi Bang kira-kira? Udah deh. Oke. Kemudian untuk vaksin BCG, vaksin TB itu kita pakai BCG ini untuk anak-anak ya biasanya, melindungi TB dari kasus TB yang berat. Kemudian melakukan kemoprofilaksis, pencegahan. Untuk orang yang HIV ya, orang HIV tapi belum ada TB harus diberikan profilaksis, yaitu pemberian isoniazid 300 mg per hari ya, disertai dengan vitamin B6, dosisnya 20 mg per hari. Oke. Nah, sebanyak 180 dosis, artinya sebanyak 3 bulan. 3 sampai 6 bulan, Bang. 3 sampai 6 bulan. Oke. Sorry. Kok selama 3 bulan? Selama 6 bulan, 180 dosis itu artinya kan 180 hari, berarti 6 bulan. Yang kedua, bisa lakukan pemberian cotrimoxazole. Cotrimoxazole ini untuk pasien yang sudah positif HIV-nya, Bang. Nah, yang udah positif TB-nya, gini. Jadi pasien HIV dengan TB itu langsung berikan cotrimoxazole. Untuk apa cotrimoxazole-nya? Untuk mencegah infeksi oportunistik. Jadi cotrimoxazole ini diberikan pada pasien HIV dengan atau tanpa TB, tetap diberikan cotrimoxazole. Dosisnya berapa? Dosisnya 1 kali 960 mg. Nah, kemudian komplikasinya nanti bisa jadi pleuritis, efusi pleura, empiema, kemudian komplikasi-komplikasi lanjut seperti sumbatan jalan nafas dan lain-lain. Bisa sampai ARDS pasiennya. Kemudian TB dengan keadaan khusus. TB dengan hepatitis akut ya, harus ditunda dulu obat TB-nya sampai hepatitisnya sembuh atau pasiennya tidak ikterus lagi. TB dengan sirosis atau hepatitis kronik, hindari obat-obatan hepatotoksik. Contohnya pirazinamid tadi yang paling hepatotoksik, wajib dihindari. Tapi yang lain seperti rifampicin dan isoniazid masih boleh, ya karena dia tidak sehebat pirazinamid hepatotoksiknya. TB dengan kehamilan dan menyusui, yang nggak boleh diberikan adalah streptomycin, stop dulu, ya.
Kemudian yang lain, kalau OAT kategori 1 kan nggak pakai streptomycin, ya udah lanjut seperti biasa. Kalau kategori 2 kan pakai streptomycin, jadi berubahlah regimennya jadi 2 RHZE, 1 RHZE, tambah 5 RHE, tanpa streptomycin. Hati-hati rifampicin bisa mempengaruhi status koagulasi, ya jadi bisa mudah berdarah ibu dan bayinya. Jadi ibu hamil yang trimester 3 yang mendapatkan OAT dan dia minum rifampicin harus disertakan minum vitamin K 10 mg per hari. TB paru dengan DM ini sering keluar soalnya, Bang. Jadi obat-obatan TB paru itu dia contohnya rifampicin, dia akan menurunkan kadar obat sulfonylurea. Sulfonylurea ini contohnya siapa? Glibenclamid, glimepirid. Nah, jadi harus disesuaikan dosis obat sulfonylurea tersebut. Harus ditingkatkan. Jangan pakai dosis biasa, karena nanti nggak akan mempan obat DM. Oke? Jadi memang yang terpilih seharusnya digunakan insulin pada pasien TB paru. Oh, insulin Dan lebih bagus jika, ya? Insulin lebih bagus ya. Dan OAT-nya, Bang, harus diperpanjang sampai 9 bulan ya, Bang. Obat OAT. Nah, ini berbagai macam TB ekstra paru. Obatnya gimana? Hampir-hampir sama ya, Bang. TB ekstra paru hampir-hampir sama obatnya. Nah, untuk TB meningitis, TB miliar, TB tulang itu obatnya sampai 12 bulan ya, Bang. Setahun. Kemudian TB ekstra paru tambahannya harus dilakukan pemberian steroid. Siapa aja contohnya? TB meningitis TB, TB perikarditis, TB peritoneal dengan asites, TB endokardial, TB miliar harus diberikan steroid. Dosisnya 60 mg per hari, bisa pemberiannya itu 3 kali 4 tablet. Ya karena kan satu tablet isinya 5 mg, jadi langsung minum 4 tablet. Oke. Steroidnya diberikan selama 2 minggu ya, Bang. Steroidnya 2 minggu aja, nggak sampai berbulan-bulan, 2 minggu aja. Kemudian tapering off. Ya, kecuali meningitis TB, steroidnya diberikan selama 4 minggu, kemudian tapering off. Nah, kemudian ini TB pada HIV. TB dengan HIV mulai dengan OAT dulu, Bang. Misalnya pasien datang langsung terdiagnosis HIV tambah TB. Nah, catatannya obat HIV dengan TB itu sama-sama hepatotoksik, sama-sama merusak ginjal. Nggak boleh diberikan bersamaan karena nanti bisa langsung down pasiennya, langsung rusak semuanya. Ada yang namanya sindrom reaksi obat HIV dan TB. Nah, jadi memang nggak boleh ARV itu diberikan bersamaan dengan obat TB. Harus ada jeda. Gimana jedanya? Pasien dengan HIV dimulai dulu dengan OAT. ARV-nya, antiretroviralnya disingkirkan dulu, jangan dulu dimulai. OAT dulu berikan. Nanti dalam 2-8 minggu, 2-8 minggu pertama, baru masukkan ARV. Kita harus lihat CD4. Nah, CD4 di bawah 50, maka kalau CD4-nya di bawah 50, maka OAT-nya berikan di 2 minggu pertama. Jadi misalnya hari ini dia minum OAT, ARV. Hari ini dia minum OAT, rupanya kita periksa CD4-nya di bawah 50. Maka obat ARV-nya itu diberikan 2 minggu kemudian. Tapi kalau CD4-nya di atas sama dengan 10, di atas sama dengan 50, maka ARV-nya bisa kita berikan 6 minggu, 3 minggu, 5 minggu, atau 8 minggu setelahnya. Makanya ada kata-kata rentang 2-8 minggu. Jadi maksimal 8 minggu. Ya, kalau CD4-nya di atas sama dengan 50, kita lebih fleksibel, boleh kapan aja. Yang penting nggak boleh lebih dari 8 minggu. ARV yang terpilih adalah si Efavirenz. Ada nggak batas cut off-nya di CD4-nya itu, Fikri? Maksudnya di atas 200 lebih aman kalau nggak salah ya. Di atas 200 sudah boleh kita berikan ARV ya? Dulu memang Bukan ya? seperti itu, Bang. Tapi saat ini regimennya kita pakai yang cut off-nya 50.
Dulu memang berarti, kayak gini. Kalau di atas 200 ya udah bisa, tapi itu udah lama nggak dipakai lagi, Bang. Oh, berarti tetap ini kita pakai ya. Memang Nanti harus. ada soalnya nih, Bang. Ini sering soalnya keluar nih, Bang. Iya. Coba kita lihat ke soalnya, Bang. Ini kira-kira nomor 1 apa, Bang? Laki-laki usia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan batuk berdahak putih dan kental sejak 1 bulan yang lalu. Sudah lebih dari 2 minggu. Yang kadang-kadang disertai sesak nafas, demam sesekali dikeluhkan tetapi tidak begitu tinggi. Os juga mengeluhkan sering berkeringat banyak. Kemudian pada malam hari nafsu disertai berat badan makin turun. Os ada menderita DM sejak 4 tahun yang lalu dengan kadar gula darah puasannya tinggi, gula 2 jam PP-nya pun tinggi, dengan HB1-nya 9,2. Hasil pemeriksaan BCA sputum 1 dan 3-nya positif 2. Udah tegak lah berarti dia TB. Manakah golongan obat DM yang perlu penyesuaian dosis? Ya, tadi kan udah kita bahas glimepiride memang. Jadi memang harus ditingkatkan dosisnya atau diganti ke insulin. Oke, mantap. Memang sulfonylurea ya, Bang, golongan. Iya, sulfonylurea. Berarti kalau yang lain nggak ada masalah ya dia kayak metformin, acarbose, cuma glimepiride aja ya, Di? Nggak ada, Bang. Tapi lebih aman insulin lah memang ya, namanya kan ada komplikasi nih ya kan. Iya, Bang. Oke. Ya, sip. Kita lanjut nomor 2, Bang. Ini wanita 47 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan batuk berdahak dialami 1 bulan. Oke, lebih dari 2 minggu juga. Batuk berdarah juga dikeluhkan 2 kali dalam 2 minggu terakhir. Penurunan berat badan ada dikeluhkan dalam 1 bulan terakhir. 3 tahun yang lalu pasien diterapi dengan obat paket paru, tetapi hanya diminum rutin 3 minggu. Aduh, hati-hati nih. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bronki di apex di atas ya. Hasil lab HB10, LED-nya tinggi, BCA-nya negatif, positif. Udah 2 yang positif deh. Berarti masih TB dia. Pengobatan TB yang akan Anda berikan adalah, bentar, Abang agak ragu di sini deh, kata-kata tetapi hanya diminum rutin 3 minggu. Berarti itu kan dia tadi, maksudnya dia TB lalai atau TB putus obat Kasus ini? Kasus baru. Masih Bang. Masih TB kasus baru berarti ya. Jadi soalnya gini, dia sudah makan obat itu, Dek. Iya kan? Iya, harus 1 bulan, Bang, dia minum obat. Baru kita katakan dia nggak kasus baru lagi. Baru TB dalam pengobatan. Boleh nggak dibuatkan obat. Di situ, Dek? Boleh nggak dibuatkan di situ? Berarti kalau seandainya di atas 1 bulan lah baru dikategorikan TB putus obat ya, gitu. Harus di atas 1 bulan, baru kita katakan TB. Baru di atas 1 bulan, harus di atas 1 bulan kita katakan TB dalam pengobatan ya, Bang. Masih dalam pengobatan. TB dalam pengobatan. Berarti tapi kalau dia nanti nggak minum obat, setelah itu nggak minum obat 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, dia nggak minum obat, ini baru namanya gagal. Bukan gagal, putus obat. Obat. Kalau misalnya, Bang, dia minum obat 1 bulan, baru 1 bulan tidak minum obat, baru minum obat lagi 1 bulan, itu lalai, kelang-kelang dia. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita katakan dia putus obat kalau dia belum putus obatnya itu 2 bulan berturut-turut. Harus 2 bulan berturut-turut. Oke, Dek. Berarti kalau dari soal ini kita memang harus kasih obat terus yang tetapan aja, biasakan aja gitu ya. Ya, karena masih kategori 1 kan, kasus baru masih kategori 1. Iya. Bisa kira-kira, Bang? Jadi kategori 1 itu kan 2 RHZE tambah 4 RH selama 6 bulan. 4 R3H3 yang sering kita pakai. Tapi bisa juga
HR-nya itu setiap hari. Iya. Umumnya HR-nya itu yang 4 bulan itu 3 kali seminggu diminum, 3 tapi kali. bisa Gini juga 4, tiap hari. 3H, 3R gitu ya. Yang tadi kan? Oke. Udah ngerti Abang Dek. Ini Bang. Coba ya. Seorang laki-laki 54 tahun datang ke poliklinik paru dengan keluhan batuk lebih dari 6 minggu. Oke. Dapat kita klinisnya. Keluhan disertai rasa sesak nafas, nyeri dada, demam, dan berkeringat di malam hari. Oke. Pasien merasa nafsu makan menurun, badan tampak lebih kurus, dahak sekali. Istri pasien telah meninggal karena TB pula. Waduh. Pada pemeriksaan mikroskopik BTA tidak dijumpai, mampus, nggak dijumpain pula kumannya. Pasien telah diberikan obat antibiotik untuk terapi infeksi paru, tetapi tidak menunjukkan perbaikan. Pasien tidak mau dilakukan pemeriksaan radiologi. Apa sikap Anda? Setuju Abang Dek. Karena dia udah ada gejala klinis dan ada terkena pula sama istrinya. Ada faktor risiko, Faktor diberikan risiko antibiotik spektrum luas, langsung nggak aja. ada perbaikan. Betul. Nah, Setuju Abang. berarti ini diagnosisnya TB apa? TB TB klinis. klinis, iya. Nah, TB klinis langsung aja kategori 1 masukkan. TB klinis, TB bakteriologis langsung. Jadi menegakkan TB itu nggak harus dahaknya positif. Negatif pun dahaknya, kalau foto ada gejala paru klinis, ada gejala, kemudian foto parunya ini foto parunya sugestif TB, atau diberikan antibiotik nggak sembuh-sembuh juga, antibiotik paru seperti levofloxacin tadi nggak sembuh-sembuh juga, maka tegakkanlah dia TB klinis. Oh, ngerti Abang. Dek, kalau seandainya dikasih obat lini pertama, dikasih antibiotik yang apa tadi bagus, berarti nggak TB lah ya? Nggak TB. Berarti lanjutkan obatnya. Itu kan yang kita berikan obat-obatan pneumonia, berarti dia pneumonia aja. Nah, obat-obat paru itu maksudnya obat-obat untuk pneumonia. Nanti kita bahas pneumonia hari Minggu ya Bang. Hari Senin. Ya, oke Dek. Cocok. Udah paham Abang. Ini Bang. Udah ngerti Abang. Ini kok agak serem kayaknya soalnya. Seorang wanita usia 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas yang memberat sejak 2 hari ini, tidak berkurang dengan istirahat. Batuk sejak 3 minggu, oke, di atas 2 minggu. Tidak disertai mengi dan pasien lebih nyaman berbaring ke sisi kanan. Ini kayaknya ada efusi pleura ya. Kanan. Demam sering dikeluhkan tidak tinggi, namun nafsu makan oke, ada klinis. Riwayat minum OAT tidak ada. Dari pemeriksaan basil analisis cairan pleura, kan betul kan? Ini MN 85, apa itu? Naftanya positif, leadnya tinggi, ada 40. Terapi paling tepat pada kondisi ini adalah berarti kan betul kan Dek, efusi nih kan Dek? Iya. Ini kan prioritas TB ya kan Bang? Iya, berarti kan TB ekstra paru. Yang di luar paru berarti kan? Maksudnya TB ini, TB ekstra ya lah, ekstra paru. Iya, TB ekstra paru. Berarti dia jangan 6 bulan. Salah kalau 6 bulan, ya kan? Bentar ya. Apa beda A sama B ya? Ininya ya. Apa sama namanya? Pemberian steroid. Tadi kan steroidnya memang kita berikan 2 minggu ya Bang, 2-3 minggu. Kecuali meningitis TB baru 4 minggu. Meningitis TB baru 4 minggu. Tapi selain meningitis TB 2 minggu, 2-3 minggu. Atau ini tulang, yang tulang itu kalau nggak salah Bang paling lama tuh 1 tahun, ya kan? Iya. Iya. Jadi memang umumnya kalau TB ekstra paru itu kan Bang, kita kasih dia 9 bulan. Berarti semua 9 bulan tadi ya? Abang lupa pula deh, nggak tebak. Enggak, itu kalau yang di tabel itu kan Bang, tabel itu memang beda-beda, ada yang 6 bulan. Tapi kalau yang dari konsensus, ya dari konsensus, TB ekstra paru. Nah, TB yang perlu mendapatkan steroid, meningitis TB, TB miliar, dan lain-lain. Dan biasanya kita berikan itu 6-9 minggu. Ini nggak ada di sini.
6 sampai 9 minggu ya Bang, rata-rata. Oke, kecuali Rata-ratanya 6 sampai 9 minggu. kecuali meningitis. Kalau enggak semua Nah, semua 6 sampai kecuali 9 yang minggu tulang. kecuali TB tulang 12 Oke. 6 sampai 9 bulan kecuali TB tulang 12 bulan. Oke. Steroidnya, pemberian Mhm. steroid itu semuanya 2 minggu, 2 sampai 3 minggu kecuali meningitis. Meningitis TB 4 minggu. Oh, Dek, boleh nggak dibuatkan di situ, Dek? Di bawah, Dek. Di Ada di sini bawah tadi, itu. Bang. Oh, ini mau dibawa sini. Udah dibuat ya? Di atas tadi, Bang. Ini bawa sini lagi ya. Boleh lah. Berarti Semua steroid. semua steroid dosisnya diberikan 0,75 sampai 1 mg selama 2 sampai 3 minggu ya kan? 2 sampai 3 Kecuali minggu. kecuali apa tadi? Kecuali tulang ya? Kecuali meningitis TB. Oh, meningitis. Dia 4 minggu. So, kecuali meningitis 4 minggu. Kalau udah itu aja. Oke. 4 minggu. Kalau yang tulang tadi lama pengobatan OAT-nya, Pak. OAT-nya Jadi kan, yang Bang, steroid nih, dosis steroid, dosisnya itu memang aturannya gini, 0,75 sampai 1 mg per kgbb. Tapi maksimalnya 60 mg. 60 mg jadi per hari. Artinya kalau berat badannya 80 mg pun kasih 60 mg. Iya, oke. Oke. Sip. Ini, Bang. Ini seorang wanita usia 33 tahun datang ke Poliklinik Paru dengan keluhan batuk yang dialami sejak 1 bulan yang lalu. Oke, lebih dari 2 minggu. Disertai dengan lendir berwarna kuningan, demam lebih dari 1 bulan. Disertai adanya penurunan berat badan. Oke. Riwayat suami meninggal dengan diagnosa HIV ya. Imunodefisiensi 1 tahun yang lalu. Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil tes HIV positif. Oke. CD4-nya menunjukkan angka 50. Oke. Dari pemeriksaan darah rutin didapatkan hasil HB10 leukosit 70. Oke, dia positif, Dek. Berarti dia TB paru. Jadi harus kita obatin dulu parunya. Berikanlah OAT itu yang cantik 2 sampai 8 minggu. Khas sekali. Apa nih? Oke. Hati-hati. Disertai Yang B apa tuh? Yang B kenapa? Obat anti tuberkulosis diberikan 2 sampai 8 minggu. Sebentar ya. Ini BCD sama loh. Ya. Bedanya kalau yang B itu kan, Bang, H3R3. Maksud berarti kan 3 kali seminggu. Iya. Nah, kalau untuk HIV kita lebih pilih yang setiap hari RH-nya, Bang. Ini kan 3 kali seminggu. Oke. Kalau yang C kenapa salah? Yang B? Yang C, yang ABB ini, ya? yang AB, yang B kedua, yang di bawah itu. Kenapa salah? Oh, ini. Ini nggak ada kotrinya. Ini bisa aja, tapi lebih bagus kita masukkan juga kotri. Karena kotri tadi dimulai saat kapanpun. HIV positif negatif TB-nya langsung kotri. Nah, kotri itu masuk. Iya, dosisnya 1 kali 960 ya, Dek? Iya, 1 kali 960. Tapi kalau nggak ada yang C nih, Bang, yang ke B jadi pilihan. Oke. Ya, paham, Abang. Tapi ada pernah soal, kalau sering kali soalnya keluar kan pokoknya nanti jawabannya mulailah dulu OAT sampai CD4-nya berapa, baru dimulai ARVD. Pernah lah soalnya kayak gitu. Coba nanti Bang capture-kan ya, Bang. Nanti biar kita mungkin ada clue khusus di soal itu, ada clue khususnya. Oh, nanti CD4-nya ada maksud tertentu dari soal. Setelah mungkin dilakukan pemberian kayak gini. Setelah dilakukan OAT berapa lah target ini gitu-gitu ya, makanya Bang bilang tadi. Makanya kalau nggak salah Bang, CD4-nya harus berapa target CD4 yang dinaikkan gitu ya, Bang, mungkin ya. CD4-nya harus 200 baru dimulai ARV, betul kan? Salah ya? Gitu-gitulah. Nanti lah kalau ada jumpa Abang capture kan. Iya, coba. Sekarang memang rata-rata pakai yang cut off 50 dia, Bang.
Oh, ya Jadi udah. Oke. OAT-nya, ARV-nya itu harus masuk paling lama 8 minggu, paling lama. Nah, Iya. paling lama. Gitu. Tadi perbedaan di bawah 50 sama di atas 50 apa, Dek? Kalau di bawah 50 Di bawah 2 harus 2 minggu. minggu, harus 2 minggu. Oh, kalau di Tapi atas kalau 50. di atas 50 boleh 3 minggu, boleh 4 minggu, Oh, tapi nggak boleh lebih 8 minggu. makanya lah diperpanjangkan 2 sampai 2 8 sampai 8 minggu. minggu. Jadi Oh, rentang itu oke, dia, oke. rentang itu. Tapi kalau di Alah, bawah iya, 50 iya. harus di bawah, harus 2 minggu, Bang. Oke, ngerti ya, Bang. Siap. Sip. Sampai di Sip. sini Bang, ada yang mau ditanya? Sampai saat ini belum, Dek. Abang udah lebih terbuka lah, Dek, sama IB nih, udah mulai paham, Abang. Oke, Betul. alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang atas perhatiannya. Kita Ya, jumpa sama-sama, nanti hari Dek. Senin ya Bang. Senin kita bahas Nanti apa, Dek? Senin Mm-mm. bahas pneumonia Bang. Pagi mungkin ya Bang. Pneumonia. Jam 10 kayak gini juga ya Bang. Boleh. Pneumonia berarti ya. Bahan udah ada. Oke. Ya, pneumonia. Bahannya Kayaknya udah ada Fikri lihat kemarin. Kayaknya ada, udah ada Oh, Bang. ya. Nanti kalau nggak ada Fikri tanya, Fikri minta ya Bang. Oh, ya udah. Oke, Oke. selamat nih Bang. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan Ya, sama-sama, Dek. bermanfaat, mudah-mudahan berkah Bang. Kita tutup Amin. dengan pembacaan doa. Bismillah. Oke, doa selesai. Fikri izin ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti malam videonya Fikri kirim ya Bang. Ya, jangan lupa bahannya ya, Dek. Iya Bang. Oke Bang, Fikri live ya Bang. Ya, Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam Bang.